Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya kepada rekan-rekan sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Aura Sadza perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konseling dan tes HIV. Nah, untuk anggota kelompok kami sendiri bisa rekan-rekan lihat pada slide yang tersedia di layar. HIV atau yang biasa kita sebut dengan Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4. Nah, sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Tes HIV ini adalah tes yang dilakukan untuk memastikan apakah seseorang tersebut telah dinyatakan terkena HIV atau tidak. Nah, tes HIV ini berfungsi untuk mengetahui adanya antibodi terhadap HIV atau mengetes adanya antigen HIV dalam darah. Nah, selanjutnya terdapat 7 jenis tes HIV itu menurut Meliani pada tahun 2013. Nah, apa-apa saja? Yang pertama ada ELISA, itu Enzyme Link Immunosorbent Assay. Tes ini mendeteksi antibodi yang dibuat tubuh terhadap virus HIV. Antibodi tersebut biasanya diproduksi mulai dari minggu kedua atau bahkan minggu ke-12 setelah terpapar virus HIV. Nah, yang kedua ada Western blot. Nah, ini merupakan tes yang mendeteksi antibodi terhadap HIV. Tes ini juga menjadi terkonfirmasi bagi ELISA karena pemeriksaan ini lebih sensitif dan lebih spesifik, sehingga kasus yang tidak dapat disimpulkan sangat kecil. Nah, yang ketiga ada rapid test. Pemeriksaan ini sangat mirip dengan ELISA. Nah, di rapid test ini juga ada 2 macam cara, yaitu dengan menggunakan sampel darah jari dan air liur. Nah, yang keempat ada IFA atau IFA, juga tes ini mendeteksi antibodi terhadap HIV. Dan merupakan salah satu kekurangan dari tes ini adalah memiliki biaya yang mahal. Nah, yang kelima ada tes PCR. Nah, ini merupakan tes atau uji yang memeriksa langsung keberadaan virus HIV yang ada di dalam darah. Dan tes ini juga dapat dilakukan lebih cepat, yaitu sekitar seminggu setelah terpapar virus HIV. Next. Nah, selanjutnya ada tes CD4, yaitu satu akibat dari infeksi HIV adalah kerusakan pada sistem kekebalan tubuh kita. Dan HIV juga membunuh satu jenis sel darah putih yang disebut dengan sel CD4. Sel ini juga bagian penting dari sistem kekebalan tubuh kita, dan jika ada jumlahnya yang kurang, maka sistem tersebut menjadi terlalu lemah untuk melawan infeksi. Yang ketujuh ada tes TLC atau tes ini karena sel CD4 adalah anggota golongan sel darah putih yang disebut dengan limfosit, maka jumlah limfosit total juga dapat memberi gambaran tentang kesehatan sistem kekebalan tubuh kita. Dan tes ini disebut sebagai lymphocyte count atau TLC. Dan tes ini murah dan bisa dilaksanakan pada hampir semua laboratorium seperti jumlah CD4. Semakin rusak sistem kekebalan, maka semakin rendah pula TLC-nya. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip dari konseling. Prinsip konseling ini ada 2, ada asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan adalah segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain atau bersifat rahasia. Atau lebih-lebih hal atau keterangan itu tidak boleh ada halayak yang tahu. Asas kerahasiaan ini merupakan kunci dalam usaha bimbingan dan konseling. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Apa itu? Yaitu proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik itu dari pihak si terbimbing ataupun dari pihak klien, ataupun dari pihak konselor klien, yang diharapkan secara sukarela
tanpa ragu-ragu ataupun merasa terpaksa dalam menyampaikan masalah yang dihadapinya. Next. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya inisiatif petugas kesehatan dalam menawarkan konseling dan tes PITC. Jadi, PITC adalah konseling dan tes HIV yang disarankan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan kepada seseorang yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai suatu komponen standar dari pelayanan medis. Nah, apabila seseorang yang datang ke sarana pelayanan kesehatan menunjukkan adanya gejala yang mengarah kepada HIV, maka tanggung jawab dasar dari petugas kesehatan adalah menawarkan konseling dan tes HIV kepada pasien tersebut sebagai bagian dari tata laksana klinis. Sebagai contohnya, yaitu petugas kesehatan menginisiasi konseling dan tes HIV kepada pasien TB dan pasien suspek TB, pasien IMS, pasien gizi buruk, maupun pasien dengan gejala atau tanda IO lainnya. Nah, untuk pelaksanaan PITC, yang pertama petugas kesehatan dapat melakukan, memprakarsa, menganjurkan, menawarkan tes HIV. Nah, selanjutnya yaitu berikan informasi dan edukasi berupa dorongan dan motivasi. Selanjutnya itu harus mendapatkan persetujuan pemeriksaan dan atau tindakan dengan model opt-in dan opt-out. Selanjutnya, konseling pasca tes disesuaikan dengan hasil tes pasien dan disertai rujukan untuk mengakses IRT, pencatatan, serta pelaporan. Nah, untuk tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan di layanan kesehatan primer dan sekunder dapat meningkatkan keterampilan dalam memprakarsai atau menawarkan tes dan konseling HIV. Nah, selanjutnya itu bagian dari pelatihan perawatan, dukungan dan pengobatan ODA, namun juga dapat digunakan untuk pelatihan kolaborasi TB-HIV, klinikia, klinik IMS, dan layanan kesehatan bagi populasi berisiko tinggi. Untuk memberikan konseling bagi pasien yang menolak untuk tes, perlu mengikuti pelatihan tambahan lain, yaitu pelatihan konselor KTS atau VCT yang memerlukan waktu lebih panjang. Selanjutnya, konseling dan tes HIV atau prakarsa provider dari PITC bukan menggantikan dari PTC. Selanjutnya, di samping menawarkan tes sukarela, program yang komprehensif ditawarkan dalam PITC, dukungan pencegahan dan yang berkesinambungan, dan rujukan ke berbagai program lainnya. Dengan demikian, dapat mendorong pasien untuk positif akan dirujuk untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Selanjutnya, yaitu VCT atau yang disingkat dengan Voluntary Counseling dan Testing, di mana voluntary yaitu mendorong orang untuk datang ke tempat pelayanan yang tadinya ingin mereka hindari. Counseling yaitu komunikasi interpersonal untuk perubahan perilaku, ada pre-test dan pasca tesnya, dan kemudian testing yaitu tes yang berkualitas dan cepat sehingga mendorong orang untuk mengakses layanan VCT. Selanjutnya, baik, untuk slide selanjutnya itu ada outline pembahasan beberapa tujuan dari FCT sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui tentang HIV, sehingga mereka dapat mengurangi kemungkinan tertular penyakit HIV ini. Yang kedua, merupakan sebuah strategi kesehatan masyarakat yang efektif karena mereka dapat mengetahui status HIV, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang mungkin dapat menyebarkan virus HIV apabila mereka memang masih berisiko sebagai penyebar HIV. Yang ketiga, itu mendorong seseorang yang sudah ODH atau orang dengan HIV untuk mengubah pendirian yang sangat merugikan. Yang keempat, itu memberikan informasi tentang HIV test, tes pencegahan dan pengobatan ODH itu sendiri. Yang kelima itu mengenali perilaku atau kegiatan yang menjadi sarana yang memudahkan penularan HIV. Dan yang poin terakhir yaitu memberikan dukungan moral untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih sehat dan aman dari infeksi HIV. Baik, untuk slide selanjutnya, itu ada outline pembahasan mengenai langkah-langkah konseling dan tes atau pre-post test.
Nah, tahapan-tahapan dari FCT itu sendiri terdiri dari yang pertama itu ada konseling prates. Nah, untuk konseling prates itu sendiri merupakan konseling yang dilakukan sebelum tes darah klien. Konseling ini sangat membantu klien untuk mengetahui resiko dari perilakunya selama ini dan menentukan sikap setelah mengetahui hasil tes. Selanjutnya, poin yang kedua itu ada informed consent. Terdapat beberapa poin dari informed consent ini, yaitu berbaris pada prinsip otonomi, hak menentukan diri, diberikan informasi lebih dulu, dan memastikan informasi dapat dimengerti dengan baik, dan informasi pengurangan akibat dampak buruk yang diterima. Yang ketiga itu ada tes HIV. Nah, proses ini dilakukan dengan pengambilan darah yang dilakukan oleh petugas medis dan darahnya akan dibawa ke laboratorium untuk menjalani pemeriksaan. Nah, sebagian besar tes antibodi HIV ini mendeteksi antibodi terhadap HIV dalam sampel darah. Dan yang keempat itu ada konseling post-test. Konseling post-test itu sendiri adalah konseling yang harus diberikan setelah hasil tes diketahui. Nah, konseling post-test ini sangat penting untuk membantu mereka yang hasilnya positif agar dapat mengetahui cara menghindari penularan pada orang lain, serta untuk bisa mengatasi dan menjalani hidup mereka secara positif. Baik, untuk slide selanjutnya. Di slide selanjutnya itu membahas mengenai syarat dan prosedur tes darah HIV atau AIDS. Syarat tes darah untuk keperluan HIV yaitu bersifat rahasia, harus dengan konseling prates, dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Baik, untuk slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya itu ada outline pembahasan mengenai tahapan HIV atau AIDS. Yaitu yang pertama adalah identifikasi terlebih dahulu risiko perilaku seksual atau pengukuran tingkat risiko perilaku. Yang kedua ada penjelasan arti hasil tes dan prosedurnya. Dapat itu berupa hasil tes positif ataupun negatif. Yang ketiga itu informasi HIV atau AIDS dengan sejelas-jelasnya. Yang keempat, identifikasi kebutuhan pasien setelah mengetahui hasil tes. Dan yang poin terakhir yaitu rencana perubahan perilaku. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.